Dan juga dalam hadis lain yang juga secara sanad lemah tapi secara matan itu kuat, Nabi katakan ketika tamu datang, itu tamu membawa rahmat dari Allah dan keberkahan dari Allah. Dan setiap satu teguk minuman atau satu suap makanan yang masuk ke dalam mulutnya, itu pahalanya seperti umroh dan haji. Oh gitu. Jadi begitu agungnya pahala ya, orang yang memuliakan menjamu tamu. Gitu ya, menjamu tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya, selamat datang di Dabib, Dapur Habib. Jadi kemarin saya jadi kepikiran, kayaknya usulan Chef Norman itu bagus. Saya mulai belajar masak agar lebih dicintai oleh istri dan utamanya menambah wilayah saya untuk kemudian di YouTube. Bukan hanya ceramah dan lucu, tapi juga bisa masak. Kita akan memulai dari menghidupkan kompor. Nah, nih, ini kompor tersesat begini. Saya nggak bisa ngidupin kompor ini nih. Waalaikumsalam, Chef Norman. Wah, saya lagi nunggu Chef Norman untuk kemudian memasak bersama saya. Kan kita sudah sepakat. Jangan dipaksa. Iya. Masih belajar doang. Enggak, belajar doang, Chef. Itu tadi mau ngidupin kompor. Nah ini, Chef. Kompor itu di rumah saya dulu pakai sumbu. Terus kompor gas sih, Chef. Tapi saya nggak pernah punya kompor gas gini. Jadi kompor gasnya yang ditekan cetek gitu. Hidup. Tapi kalau ini beda, Chef. Sama ini. Iya, tapi kalau nggak lama dia Iya. Dia emang harus agak lama gitu ya. Jadi tuh didiemin dulu. Kalau enggak gitu, Bib. Nah, itulah pelajaran dari Dabib, Dapur Habib hari ini. Cara menghidupkan kompor. Cara menghidupkan kompor. Iya. Sedikit yang penting berkah. Iya. So, kita mau masak apa hari ini? Biasa sambil lah, kita ngabuburit nih, nungguin sambil ngabuburit. Azan. Biasanya kan kalau buka puasa tuh pengennya yang manis-manis gitu, yang... Tapi emang benar, menurut para ulama, hikmah kenapa Rasul itu mengawali berbuka puasa dengan kurma, karena kurma itu manis. Dan yang dibutuhkan tubuh itu glukosa setelah seharian berpuasa. Iya, untuk menggantikan energi juga. Ya. Nah, kita bisa juga dari yang manis-manis itu dengan ini buah-buahan. Nah, ini kita pakai ini dulu, Bib. Nanti seperti biasa. Jubah chef. Nih. Kita mau langsung makan atau mau masak dulu nih? Masak dulu. Masak dulu ya? Masak dulu. Oke. Belum azan juga. Belum azan. Sambil menunggu azan, kita melakukan hal-hal yang positif. Iya. Daripada di medsos ngejulitin orang, mending hal positif memasak kita. Tapi ngejulitin orang itu suka terlena kita. Kayak, kok enak? Enak, iya. Enak, scroll. Tiba-tiba masuk neraka aja. Nah, ini kayak misalnya, kan kadang-kadang suka ada temen berkunjung ke rumah, tiba-tiba ngobrol, lama-lama udah menjurus nih, ngejulit nih. Tapi kan nggak enak juga, Bib. Bukan masalah lagi bulan Ramadan, tapi lebih ke, enggak lah, nggak ada manfaatnya, ngapain juga. Yang kita gibahin juga tidak merugikan diri kita sendiri, dan kita tidak tahu masalah yang sebenarnya. Ini tuh kita harus gimana tuh, Bib? Benar. Kita itu seringkali gibahin padahal kita nggak tahu secara detail. Katakanlah tahu peristiwanya tapi kan nggak tahu isi hatinya, niatnya gitu. Kita sambil masak dulu, Masak dulu ya. Saya lanjutkan nih. Ada cerita. Menarik. Takut keburu azan. Kita kasih tahu dulu nih buat sahabat Cahaya. Ini kita mau bikin es teler tapi dibikin puding, Bib. Dibikin puding. Bahannya percis kayak es teler. Percis banget. Cuman saya nggak pakai santan, saya ganti pakai susu. Ini ada alpukat, ada kelapa muda, kemudian ada nangka, kemudian ada gula, dan ini agar-agar, Bib. Terus ini ada air kelapa muda. Oke. Es teler berarti. Es teler. Nah, teler itu biasanya haram. Tapi kalau ini teler yang syar'i.
Oke, ini set pertama sudah habis, sudah game over. Kita tukar pindah tempat. Oke, kayak main bulu tangkis. Nah, biasanya kan kalau es teler nih cair ya. Cair. Ini bahan-bahannya. Nah, ini kita bikin puding. Pertama kita ini susu ya? Ya, susu. Oh, susu. Ini ada fresh milk. Nah, kita belah dulu nih alpukatnya. Oke. Nah, itu pisau tuh, kalau pisau itu seperti musik, tergantung siapa yang make. Nah, kalau yang make chef jadi manfaat, berpahala, ya? Kalau yang pegang itu penjahat jadi dosa. Nah, musik gitu. Kalau digunakan untuk kebaikan, ya baik ya. Dakwah, membahagiakan orang, ya jadi berpahala. Tapi kalau buat kemaksiatan jadi haram dan berdosa. Nah, ngomong-ngomong tadi aku mau cerita tuh, Chef. Jadi pernah ada temannya Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang ulama dari Hadramut Yaman sana, kedatangan tamu, Chef. Kedatangan tamu, kemudian tamunya ini muji-muji. Muji-muji maksudnya? Iya, muji-muji dia. Kamu hebat ini. Dan ada tamu lain juga di sebelahnya. Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim ambil sendalnya, dilempar tuh tamunya. Ternyata dilempar, tamu itu hilang. Kemudian kata Syekh Abu Bakar bin Salim ke tamunya yang lain, tadi itu sebenarnya adalah setan yang kemudian datang seolah-olah bertamu kepada saya dan ingin membuat saya sombong dengan memuji-muji saya. Nah, itu sama tuh tamu itu yang datang itu harus dipastikan dia baik niatnya. Ya? Jangan sampai mau ngadekin julid atau tadi kayak muji-muji biar sombong. Itu juga nggak bagus ya? Iya, nggak bagus. Apalagi kalau bertamu untuk nyogok gitu kita. Kita gimana sih, Bib? Misalnya nih ada teman kita muji-muji, terus kita mau diem dong, jangan muji-muji. Tapi dengan cara yang enak gitu nyampeinnya. Itu gimana tuh, Bib? Yang pertama kan sombong itu urusan hati. Jadi walaupun dipuji jangan terbang dan dihina jangan tumbang. Itu prinsipnya. Hatinya harus begitu tuh seorang muslim. Nabi juga dihina malah mendoakan yang menghina. Jadi kalaupun ada teman kita juga ya kita udah diam aja kali ya. Iya, kita jangan menunjukkan bahwa kita senang dengan pujian itu. Biar mereka juga kayak layangan nggak dapat angin gitu. Lama-lama jatuh juga. Nah, ini kita kasih susu nih, Bib. Oke. Kita kasih susu. Nah, kita sebelum di jus dikasih susu. Kasih susu dulu. Seberapa banyak, Chef? Ini kita kasih sekitar 600 ml, makanya kita pakai gelas ukur biar tepat. Karena kalau misalnya kita nggak pakai gelas ukur, takutnya nggak jadi. Oh, 600 ml. Kurang lebih lah ya. Kurang lebih. Ini kita tuang. Jadi kalau Anda nggak ada 600-nya itu cari baskom yang segede ini, terus diisi tingginya itu segitu. Jadi segini nih tingginya. Ya kira-kira 3 gelas kali ya? 3 gelas. Satu gelas kan biasanya sekitar 200 ml. Ini kita kasih, ini pewarna makanan hijau, ini boleh pakai, boleh enggak. Saya pakai karena biar lebih bagus aja sih warnanya. Tapi ini pewarna yang halal, sehat. Halal. Ini udah agak hijau nih, Bib. Saya nggak mau terlalu hijau, soalnya kalau terlalu hijau takutnya jadi nggak bagus juga. Nah, ini di blend sampai halus, sampai kecampur rata semuanya. Sudah cukup. Nah, ini sudah. Nah, ini kita tuang sini, Bib. Lah, dipanasin, Chef? Iya, dipanasin. Oh. Ini dituang. Oh, ini kayaknya mulai dituang. Kemudian dipanasin ini agak tersesat kayaknya. Kita lihat sesatnya ke jalan yang benar apa enggak. Kita kasih agar-agar nih, Bib. Ya, kita ini agar-agar. Ya, ini dari 1 saset. Ini tuang langsung ke sini. Tuang langsung. Kemudian ada gula. Nah, ini ada gula. Gulanya boleh 150 gram, boleh 100 gram. Karena kan kalau gula tergantung selera. Iya. Kita tuang ya, Bib. Ini kita tuang gulanya. Nah, Bib, ini ngomong-ngomong masalah adab bertamu, adab memuliakan tamu, itu hukumnya atau caranya itu bagaimana sih adab memuliakan tamu itu? Iya, Islam tuh menjunjung tinggi sekali pemuliaan terhadap tamu. Misalnya ya, sebelum zaman Nabi Muhammad, sebagaimana dikisahkan dalam surat Az-Zariyat ayat 24-27.
Nabi Ibrahim itu menjadi mulia sampai disebut Khalilullah, digelari sebagai kekasih Allah karena salah satunya selalu memuliakan tamu. Rumahnya itu selalu terbuka bagi tamu-tamunya, siapapun yang datang. Bahkan pernah ada tamunya itu seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi Nabi Ibrahim muliakan tamu itu, beri makan, untuk menunjukkan bahwa inilah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia baik kepada semua orang, bahkan kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam surat Az-Zariyat itu dikisahkan Nabi Ibrahim itu bahkan bukan hanya menjamu tamunya, bukan hanya mengucapkan salam di ayat tersebut kepada tamunya, mempersilahkan duduk, tapi bahkan Nabi Ibrahim itu memberi hidangan berupa daging-dagingan kepada tamunya. Padahal itu kan mahal banget ya daging, apalagi di zaman itu. Memberikan yang terbaik. Yang terbaik. Bahkan disebut beliau sebagai Abu Abduyuf, bapaknya para tamu. Maksudnya bapaknya orang yang memuliakan tamu. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu berkata, "Man amana billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus memuliakan tamunya. Makanya Nabi Muhammad itu bahkan memuliakan tamu yang dia bukan orang baik. Pernah ada preman datang kepada Nabi Muhammad, tapi datang untuk hal yang baik. Nabi Muhammad pernah memberikan alas duduknya kepada preman itu, untuk dia duduk, dan Nabi Muhammad dia lebih nyaman ya daripada tuan rumahnya. Daripada tuan rumahnya, karena rumahnya Nabi Muhammad kan sangat sederhana. Tempat duduknya itu hanya satu. Maka Nabi memilih memberikan kepada tamunya. Oke. Nah, kalau itu kan adab kita menerima tamu. Adab kita. Sekarang kebalikannya. Adab kita sebagai tamu. Ini kadang kita sebagai tamu ini nggak punya adab. Nah, itu diatur dalam surat An-Nur ayat 58 saya. Jadi bertamu itu harus baik. Baik dalam artian ketika mau masuk mengucapkan salam, mengetok pintu. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, mengetoknya itu 3 kali. 3 kali. Kalau tamu itu tidak disambut oleh tuan rumahnya, dia segera pergi. Tapi maksudnya bukan 3 kali dalam pengertian hitungan. Tapi maksudnya, ya kalau kamu rasa nggak ada orang, atau mereka agak sedang menerima tamu, sedang ada urusan, ya udah pergi. Jangan maksain gitu. Woi, kan kadang ada orang yang begitu. Itu dilarang. Dan haram hukumnya masuk rumah tanpa izin. Meskipun itu rumah saudara, rumah siapapun, kita harus izin. Bahkan Sayyidina Umar pernah ditegur oleh seseorang yang di dalamnya sedang dicurigai melakukan zina. Kemudian Sayyidina Umar menggerebeknya. Kemudian orang yang di dalam rumah itu mengatakan, tapi engkau juga melakukan kesalahan. Masuk rumah tidak pada pintunya, kemudian tidak mengucapkan salam, dan tidak pakai izin. Jadi, dan Sayyidina Umar langsung introspeksi diri. Tapi sampai sedetail itu ya Islam mengatur, maksudnya hal-hal yang di luar, itu kan sebetulnya di luar nalar kita. Mungkin kalau saya sebagai orang awam, pasti akan langsung menyalahkan orang yang sedang melakukan zina, walaupun orang itu adalah pemiliknya, bukan begitu? Pemiliknya, iya begitu. Kita kan pasti akan, wah. Iya. Nah, memang apakah berarti nggak boleh ngegerebek gitu? Ya kecuali orang yang sudah punya hak dan aparat yang sudah punya hak untuk melakukan itu. Tapi kalau nggak punya, maka mereka nggak punya hak juga masuk rumah orang tanpa izin. Karena hitungannya mereka adalah tamu, bukan aparat hukum. Iya. Jadi itu betapa dahsyatnya. Karena Islam sangat memuliakan tamu. Betul, Kata Nabi dalam salah satu sabdanya, riwayat Imam Baihaqi, tamu itu kalau 1 hari dimuliakan. Kalau 3 hari itu dijamu. Nah, selebihnya udah biasa aja. Nah, itu kemudian kata Nabi juga, hindari menjadi tamu yang tidak baik. Apa maksudnya menjadi tamu yang tidak baik? Adalah menjadi tamu sedangkan tuan rumahnya itu keberatan, kata Nabi. Artinya dia nggak punya sesuatu untuk dijamu. Kalau keberatan tuh jangan. Termasuk juga dalam surat An-Nur 58 tadi, waktunya harus pas, Chef. Jangan bertamu sebelum subuh, kata Al-Quran. Orang masih tidur, Anda sudah bertamu gitu. Jangan bertamu setelah Isya. Karena orang udah mau tidur. Dan jangan bertamu setelah
zuhur, karena biasanya setelah Mau zuhur istirahat. orang istirahat dan Iya, memang iya. dalam Islam sebaiknya tidur walaupun sebentar. Sebentar. Artinya di waktu-waktu itu artinya bertamulah di waktu yang tepat. Yang Setelah tepat. Isya kalau masih bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada uzur, misalnya ada orang sakit mau ngabari, dia nggak apa-apa. Setelah Iya. Isya kayak sebelum subuh kayak ya, kapan nggak aja. apa-apa. Udah wangi ya Bib ya? Udah wangi. Wangi banget. Nah, Wangi ini kalau misalnya nih kayak gini nih Bib. Saya lagi masak, tiba-tiba ada tamu datang. Oke. Rumah saya kan ya nggak Wangi. terlalu gede, pasti wangi gitu Ya. kan. Cium. Nah, itu gimana tuh Bib? Nah, kalau di luar bulan puasa, artinya ketika siang-siang, ya artinya kita diperintahkan dalam Islam untuk salah satu bentuk penghormatan kepada tamu adalah membagikan makanan yang kita makan kepada tamu kita. Iya, iya. Jadi dibagiin tuh kalau memang mencukupi. Karena itu nabi, kemudian para rasul itu ya selalu cirinya selalu terbuka rumahnya untuk para tamu yang mau makan. Begitu juga tadi ulama-ulama seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, ulama-ulama dari Hadramut sana, Yaman, itu salah satu ciri utamanya memuliakan tamu. Bahkan di kampung saya, ini karena tradisi dari Yaman Hadramut sana, karena saya kan keturunan sana. Nah itu tradisinya semua rumah di ruang tamu depannya punya kamar mandi dan punya kamar tidur. Buat tamu yang mau nginep ada kamar tidurnya tanpa harus berhubungan dengan pihak dalam rumah, karena kan itu sudah dilarang dalam Islam, bukan mahram. Kalau mau ke kamar mandi, kamar mandinya siap. Makanan dan minumannya juga disajikan. Dari dalam. Wah, dikasih. Karena begitu agungnya. Sehingga kemudian walaupun hadis ini secara sanad, artinya secara sanad tuh secara periwayatannya lemah, tapi secara matan maknanya ini benar. Dikatakan tamu itu kalau datang bawa rezeki, kata Nabi, kalau pulang membawa dosa kita. Dosa tuan rumah dibawa pergi sehingga hilang dosanya. Ketika datang bawa rezeki. Dan juga dalam hadis lain yang juga secara sanad lemah tapi secara matan itu kuat, Nabi katakan ketika tamu datang itu tamu membawa rahmat dari Allah dan keberkahan dari Allah, dan setiap satu teguk minuman atau satu suap makanan yang masuk ke dalam mulutnya itu pahalanya seperti umroh dan haji. Oh gitu. Jadi begitu agungnya pahala orang yang memuliakan tamu, gitu ya, menjamu tamu. Nah, ini Bib, ini sudah mendidih, jadi apinya udah matiin. Nah ini sekarang sahabat cahaya kita tuang. Ini layer pertamanya nih yang alpukat tadi. Jus alpukat tadi, ini kita tuang. Wih, wanginya. Wangi ya, Bib ya. Nah, ini biasanya kan kalau es teler itu nggak tahan lama ya, Bib ya. Kalau ini dia bisa tahan lama karena bentuknya udah bentuk puding, Bib. Udah bentuk agar-agar. Tahan lama itu ukurannya berapa lama kalau ini, sudah jadi puding? Kalau udah jadi puding kan dia basically awet ya Bib ya. Kalau misalnya disimpan di lemari es bisa 1 minggu, hari, 2 minggu juga. 2 minggu, oke ya. Bisa dia karena sudah bentuknya kan sudah jadi puding, sudah jadi agar-agar. Nah ini kita bersihkan dulu Bib. Jadi puding. Nah ini bukan hanya rasa yang dijaga tapi tampilan juga harus dijaga. Kadang-kadang tuh Chef, makanan enak tapi kalau tampilannya nggak enak, jadi nggak enak juga yang mau makan Chef. Jadi tampilan, rasa dan aroma makanan ini berhubungan itu. Iya, betul. Berarti itu makanan kan ya? Itu berhubungan juga dengan persona setiap pribadi menurut saya ya. Maksudnya meskipun kita tidak boleh menjudge orang dari luarannya saja. Betul. Tapi paling tidak kita berusaha berikhtiar berpenampilan sebaik mungkin gitu kan. Itu juga tuntunan dalam Islam. Aromanya harus dijaga. Nah, itu jangan maksud sampai orang Islam itu minimal tidak bau, maksimal kalau bisa pakai wewangian. Makanya Nabi selalu memakai wewangian. Nah, ini kan nanti kita akan buat 3 lapis. Jadi ini persis kayak es teler kan ada santannya, ada buah nangkanya, ada kelapanya. Nah, ini sekarang kita sisihkan dulu yang ini Bib. Yang lapisan alpukatnya.
Ini kita sisihkan dulu. Nah itu juga, Chef, saking mulianya posisi tamu dalam Islam, sehingga bahkan seperti ini, kalau kita sedang berpuasa, puasa sunnah, itu dalam madhab Syafi'i, kalau sekiranya ada tamu, dan tamu itu gak mau makan karena sungkan atau malu, lantaran kita gak ikut makan, maka diperbolehkan atau bahkan dianjurkan untuk membatalkan puasanya. Oh gitu. Asalkan bukan puasa wajib, puasa sunnah. Puasa sunnah. Jadi, wah saya nggak mau makan nih, sungkan kalau tuan rumahnya nggak makan. gitu. Akhirnya, maka pahala puasanya sudah dapat, tapi batalkan juga. Dapat. Karena begitu mulianya posisi tamu dalam Islam. Nah ini Bib, sekarang kita bikin layer yang kedua, yang warna putih. Ini sih hanya susu aja. Jadi susu murni biasa. Kemudian agar-agarnya sama, takarannya 1 saset ya. Sama itu gula. Ini gula. Oh, kalau semua dipanasin. Iya dipanasin, tapi jangan. Jadi kita tuang dulu dalam keadaan dingin agar-agarnya. Kita aduk sampai larut. Setelah itu baru kita panaskan. Karena kalau misalnya ininya sudah panas, kemudian agar-agar dimasukkan, itu langsung menggumpal. Nah ini ada satu lagi nih. Kita tuang, ini air kelapa. Oh itu air kelapa. Ini air kelapa. Ini untuk yang paling atasnya. Ini kita langsung aja larutin di sini. Air kelapa. Ini 250 ml. Iya, dimasak juga. Nah, ini kita itu dikasih gula dan dikasih apa tuh tadi? Sama agar-agar juga. Agar juga. Sama. Pokoknya agar enak dikasih agar-agar inilah ya. Oh ini judulnya agar-agar aja. Agar-agar. Biar saya bantu saya. Lah boleh nih, Bib. Adukan itu katanya penting, Safi. Penting, Bib. Karena kayak saya dulu tuh pernah tuh sama ibu saya disuruh kalau bikin kayak dodol gitu, awas jangan pernah berhenti ngaduknya tuh. Kalau berhenti jadi rusak. Iya dia rusak karena dia akan diam tuh menggumpal dia. Iya. Wah, ini jadi masak tuh memang mesti sabar, Bib. Iya, mesti sabar. Sama kayak menghadapi kehidupan, Bib. Iya. Itu harus sabar. Sama karena kayak tidak semuanya enak. Betul. Berdakwah juga butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Iya, makanya sama kayak mancing ya. Dan tidak sekali datang langsung dapat ikan. Ada kemungkinan juga kita pada saat datang ke pemancingan, meskipun kita sudah bayar untuk ikannya, belum tentu kita dapat ikannya. Iya. Tapi begitu juga dakwah ya. Iya, dakwah juga al-haq dan sabar itu selalu digabung dalam Al-Quran. Karena kalau nggak sabar, orang didakwain, nggak suka sama kita, nggak segera ikut jalan kita. Akhirnya kalau kita nggak sabar, ya pergi. Nah, ini sudah mendidih nih. Ini kita matiin aja. Oke. Ini kita matiin. Matiin kompornya. Matiin kompornya. Nah, ini jadi ini tuh sebetulnya tinggal kita tuang aja, Bib. Oke. Nah, ini kita ada kelapa. Kelapanya kita diserut ya, saya. Diserut, ya. Nah. Diserut kayak gini kelapanya. Nah, kemudian ini ada alpukat. Alpukatnya diserut juga. Alpukatnya enggak dong, enggak diserut. Jadi nanti cuman kita potong-potong gitu. Potong aja. Oke, ini. Berarti ini kalau di hidangan apa penutup ya? Iya, ini hidangan penutup. Tapi kalau bulan puasa kan biasanya ini justru pembuka. Iya. Iya. Karena kan itu tadi kita perlu yang manis-manis kan pada saat buka puasa. Iya. Jadi ini dituang lagi. Oh, dituang. Taruh di atasnya. Jadi kita tuang. Oh, dia pasti gak campur gitu, Chef ya? Enggak. Karena udah agak iya, kental, karena kan tadi pakai agar-agar tadi. Iya. Nah. Oke. Wah. Nah, ini kita
mati kan. Ini juga sudah mateng. Udah matang. Nah, ini kita diamin lagi sampai Diam. agak set, baru terakhir kita tuang lapisan yang beningnya nih, Bib. Oke. Sebetulnya saya udah nyiapin yang udah jadi. Jadi sudah ada yang jadi, tapi ini untuk pembelajaran Ini, buat iya. teman-teman sahabat cahaya yang mau bikin seperti ini di rumah. Jadi begitulah tahapannya, dari bahannya, caranya, Nah, sampai ini Bib, jadinya tuh Wah, seperti nih. ini. Tuh, jadinya tuh seperti ini nanti. Nanti kita akan tuang layer paling atasnya tuh yang warna bening. Terus kita masukkan buah potongan nangka, alpukat, alpukat, dan kelapa. dan kelapanya. Iya, Nah, jadi udah jadi. udah jadi. Ada layer-layernya, Layer. ya Chef. Jadi, Hijau, hijau putih, yang bening. tadi kita tuang pertama, kemudian ini putih yang susu tadi. susu, dan yang paling atas dituang Air tadi kelapa. air kelapa setelah semuanya dingin, Setelah semuanya, dituang iya. air kelapa, dan di atasnya dikasih alpukat potongannya, potongan nangka dan kelapa. Kelapa. Ini udah kayak layer-layer surga nih, Chef. Surga kan ada layer-layernya. Iya. Dan yang paling tinggi memang yang paling indah kayak ini. Iya ya. Itu namanya Jannatul Firdaus. Jannat. Surga Firdaus yang Firdaus. untuk orang yang sholat dengan khusyuk, zakat dengan ikhlas, menjauhi zina. Pokoknya menjauhi semua larangannya dan menjalankan semua perintahnya dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Nah, berhubung ini udah Sudah ada, azan, udah ada nih. Jadi cobain ya. kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Bib? Ini saya baru makan yang kelapanya, Kelapanya. enak banget. Jadi harus dicampur semua. Kelapa, alpukat, nangka. Jadi itu Enak banget nih. berasa tuh kayak es teler. Enak banget nih. Kalian harus bikin ini di rumah. Cobain deh. Cobain. Habib tidak kira berbohong. Jadi pasti enak beneran.